Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Monika. Saya dari Tadris IPA A, mahasiswa jurusan Tadris IPA, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Video yang saya buat kali ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu strategi belajar mengajar. Topik utama pada video kali ini mengenai tentang pembelajaran kontekstual. Nah, sebelum kita masuk ke mengenai pembelajaran kontekstual ini saya praktekkan kepada siswi Madrasah Ibtidaiyah kelas 3, pembelajaran mengenai tentang perubahan wujud benda, yaitu dengan lilin yang dibakar. Kemudian dari siswi ini mengamati apa yang terjadi pada benda tersebut. Oke, mengenai pembelajaran kontekstual. Jadi pembelajaran kontekstual ini atau disebut dengan contextual teaching learning, menurut Emuliasa dalam Isriani, dijelaskan bahwasanya pembelajaran harus memperhatikan pengetahuan yang sudah dimiliki oleh peserta didik. Pembelajaran dimulai dari keseluruhan atau global menuju bagian-bagiannya secara khusus atau dari umum ke khusus. Pembelajaran harus ditekankan pada pemahaman. Pembelajaran ditekankan pada upaya mempraktikkan secara langsung apa-apa yang dipelajari. Adanya refleksi terhadap strategi pembelajaran dan pengembangan pengetahuan yang telah dipelajari. Nah, di antaranya ada komponen yang dalam pembelajaran kontekstual ini terdapat 7 komponen. Yang pertama ada konstruktivisme, yang kedua ada inquiry, yang ketiga ada questioning atau bertanya, yang keempat ada learning community atau masyarakat belajar, yang kelima ada modeling atau pemodelan, yang keenam ada reflection atau refleksi, yang ketujuh ada authentic assessment atau penilaian yang sebenarnya. Oke, masuk yang pertama yaitu konstruktivisme. Konstruktivisme di sini mengenai tentang membangun pemahaman peserta didik dari pengalaman baru berdasarkan pada pengetahuan awal. Yang kedua, pembelajaran harus dikemas menjadi proses mengkonstruksi, bukan menerima pengetahuan saja. Dan yang kedua adalah inquiry. Inquiry di sini proses perpindahan dari pengamatan menjadi pemahaman. Siswa belajar menggunakan keterampilan berpikir kritis. Questioning atau bertanya yang ketiga, kegiatan guru untuk mendorong, membimbing, dan menilai kemampuan berpikir siswa. Bagi siswa yang merupakan bagian penting dalam pembelajaran yang berbasis inquiry. Yang keempat ada learning community, masyarakat belajar. Sekelompok orang yang terikat dalam kegiatan belajar. Bekerja sama dengan orang lain lebih baik daripada belajar sendiri. Bertukar pengalaman dan berbagi ide. Yang kelima adalah modeling atau pemodelan. Proses penampilan suatu contoh agar orang lain berpikir, bekerja, dan belajar. Mengerjakan apa yang guru inginkan agar siswa mengerjakannya. Yang keenam ada reflection atau refleksi. Merupakan cara berpikir tentang apa yang telah kita pelajari pada proses pembelajaran tersebut, mencatat apa yang telah dipelajari, membuat jurnal, karya seni, diskusi kelompok. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah authentic assessment atau penilaian sebenarnya, di mana mengukur pengetahuan dan keterampilan siswa, penilaian produk sebagai kinerja siswa, kemudian tugas-tugas yang relevan dan kontekstual. Model kontekstual sendiri ini merupakan konsep belajar yang beranggapan bahwa anak akan belajar lebih baik jika lingkungannya diciptakan secara ilmiah. Artinya, belajar akan lebih bermakna jika anak bekerja dan mengalami sendiri apa yang dipelajarinya, bukan sekedar mengetahuinya. Pembelajaran tidak hanya sekedar kegiatan mentransfer pengetahuan dari guru kepada siswa, tetapi bagaimana siswa mampu memaknai apa yang dipelajari itu. Oleh karena itu, strategi pembelajaran lebih utama dari sekedar hasil. Dalam hal ini, seorang peserta didik ini perlu mengerti apa sih makna belajar, apa manfaatnya dalam status apa mereka, dan bagaimana mencapainya.
Mereka menyadari bahwa apa yang dipelajari ini akan berguna bagi kehidupannya kelak. Dengan demikian, mereka akan belajar lebih semangat dan penuh kesadaran. Dalam pembelajaran kontekstual, tugas seorang pendidik atau guru ini adalah memfasilitasi siswa dalam menemukan sesuatu yang baru atau pengetahuan dan keterampilan melalui pembelajaran secara sendiri, bukan apa kata guru. Jadi di sini guru sebagai fasilitator, mungkin seperti itu. Siswa benar-benar mengalami dan menemukan sendiri apa yang dipelajari sebagai hasil rekonstruksi sendiri. Dengan demikian, siswa akan lebih produktif dan inovatif. Pembelajaran kontekstual ini akan mendorong ke arah belajar aktif. Belajar aktif adalah suatu sistem belajar mengajar yang menekankan keaktifan siswa secara fisik, mental, intelektual, dan emosional guna memperoleh hasil belajar yang berupa perpaduan antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dari pengertian pembelajaran kontekstual secara umum ini, saya mencoba mengaplikasikannya kepada siswi MI kelas Madrasah Ibtidaiyah kelas 3, yakni dengan pemberian materi tentang perubahan wujud benda. Nah, sebelumnya di sini saya selaku pengajar memberikan pengertian secara garis besar tentang perubahan wujud, seperti perubahan wujud cair ke padat, padat ke cair, dari padat ke gas atau gas ke padat, cair ke gas atau gas ke cair. Nah, alat peraga yang digunakan pada pembelajaran kali ini adalah lilin, di mana siswi untuk menyalakan lilin tersebut, kemudian berusaha untuk menganalisis kira-kira perubahan wujud apa yang terjadi pada lilin ketika sumbu pada lilin dinyalakan api atau diberikan api. Pada penyampaian materi yang telah disampaikan secara garis besar, siswi di sini mencoba aktif dengan berusaha untuk bertanya dan menjawab beberapa pertanyaan dari pengajar. Pertanyaan sederhana seperti kenapa lilin bisa mencair? Kemudian siswi menjawab bahwasanya perubahan yang terjadi adalah perubahan padat ke cair dikarenakan api yang ada di lilin itu membakar lilin. Jadi zat panas yang mempengaruhi lilin itu melelehkan lilin yang mulanya padat kemudian berubah menjadi cair. Dan ketika cairan lilin yang sudah dingin, yang sudah leleh itu dingin, cairan tersebut membeku. Di situ siswi sudah mulai menganalisis kenapa kok bisa seperti itu. Mulai menyadari bahwasanya suhu ruangan yang dapat membekukan lilin tersebut seperti itu. Mulai bertanya kenapa kok bisa seperti itu. Mulai berpikir. Alat peraga yang digunakan di sini adalah lilin karena mengingat lilin ini mudah dicari dan lilin ini sangat dekat dengan anak-anak khususnya. Seperti ketika mereka sedang ulang tahun, lilin ini merupakan hal yang rata-rata ada dalam momen tersebut. Dan terkadang mereka hanya mengetahui lilin dinyalakan tanpa berpikir mengenai perubahan wujud apa, bagaimana, dan sebagainya. Kemudian di sini pengajar menyampaikan materi tentang perubahan wujud yang diaplikasikan pada sebatang lilin. Oke, dari sini siswa dapat mengetahui bukan hanya pengertian secara garis besar apa itu perubahan wujud benda seperti perubahan wujud cair ke padat atau padat ke cair seperti itu. Tapi siswi memahami bahwasanya apa sih yang menyebabkan benda padat ini bisa mencair atau sebaliknya dengan pengaplikasian terhadap benda atau fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar mereka. Baiklah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai pembelajaran kontekstual. Ada banyak kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalam.